Karena dari atas sudah diinformasikan, dia nggak bisa dipaksakan. Mereka sudah menyampaikan, jangan memaksakan daripada bermasalah. Nah, itu alhamdulillah kita ikut instruksi dari atas. Treknya itu kita nikung udah hilang, nggak kelihatan. Nikung sedikit orang udah nggak kelihatan. Naga luli dina bumi, naga bumi dina lemah, rep bungkem sejagat. Itu bahasanya. Setelah itu kita pijakan kaki kita tampaknya 3 kali ke bumi, harus kencang. Itu terbuka itu. Itu yang tadinya banyak pohon itu semua saya lihat itu luas. Udah sekeliling yang area pos 1 itu istilahnya punggawa-punggawa yang saat itu kerajaan Mataram. Jadi itu kuda-kuda putih semua ada punggawa-punggawa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini, lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah, di samping gue udah ada Om Al. Waduh, Om. Gimana kabar Om? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Om. Insya Allah Nah, disalamin. Om, sebelumnya terima kasih banyak nih Om udah nyempetin ke sini untuk berbagi cerita lah ya, berbagi pengalaman dari kesibukannya Om Al nih gitu kan untuk teman-teman semua nih supaya belajar bareng kan gitu Om. Betul. Oke. Om, pada video kali ini Om Al ingin menceritakan kejadiannya saat di mana ini Om? Kejadiannya di Gunung Sindoro ya, tepatnya ya. Gunung Sindoro. Ya. Tapi ntar dulu, tahunnya tahun berapa dulu nih Om? Belum lama ya, masih tahun 2022 tahun Oh, kemarin. 22 kirain 90-an. 2022 tuh Om ya? Iya. Oke, itu lewat jalur mana Om? Gunung Sindoro itu? Jalur yang kita lihat memang jalur yang belum lama baru dibuka ya, jalur Watulunyu. Watulunyu. Wah, Ya. kayaknya aneh belum pernah tuh Om ke situ tuh Om. Iya. Kayaknya gimana Om treknya sebelum masuk ke cerita nih? Sama lah, kalau buat trek sih mungkin hampir sama. Cuma kalau ini yang sepanjang kita sudah naik lah ya ke Gunung mana. Ini kalau bahasa kitanya ini jalur paling pedes kayaknya ya. Pedes. Pedes. Pedesnya nggak tahu cabenya berapa banyak, nggak tahu deh. Iya. Pokoknya kalau dari teman-teman bilang ini jalur yang sampai nggak nyampe-nyampe katanya. Oh, oke. Mungkin nextnya kapan-kapan kita ke sana lah buat biar teman-teman tahu nih Watulunyu itu kayak gimana gitu kan. Dan supaya teman-teman yang mau naik gunung juga banyak alternatif lain kok kalau Gunung Sindoro termasuk salah satunya Watulunyu Om. Yuk kita rame-rame ke Watulunyu. Tapi ingat perbekalan persiapan harus dipersiapkan. Nah, Oke. Kalau boleh tahu lagi nih Om, saat naik Gunung Sindoro Om tahun 2022 ngalamin kejadian apa tuh Om? Intinya itu Om? Intinya adalah ini kalau dibilang horor sih nggak horor sebenarnya ya. Cuma yang teraneh buat saya lah ya. Aneh. Oh. Aneh. Paling aneh lah buat saya sepanjang naik-naik gunung ya. Kebetulan saya dengan istri karenanya ya. Jadi kebetulan istri saya sebenarnya yang merasakan kejadian itu. Oke. Tapi dia sendiri nggak sadar gitu. Nggak sadar, berarti apa Om? Jadi garis besarnya adalah istri saya ditumpangi oleh ya kalau bahasa kitanya mungkin kasarnya lah penunggu di sana lah. Oh. Gitu. Sepanjang dari atas puncak sampai ke pos 2. Puncak ke pos berarti turun. Iya. Turun. Oke. Nih teman-teman ngopi horor udah pada penasaran nih Om kayaknya nih Om. Mungkin tahan dulu kan Om ceritanya Om ya. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Sigat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Umang. Saya atas nama Alvero, biasa dipanggil Bang Al ya. Bang A. Kebetulan 3 tahun belakangan ini kita punya satu komunitas nih. Apa itu? Itu namanya PENAT. Oh. Singkatan dari kepanjangan Pendaki Napas Tua. Napas Tua. Yang mana kebanyakan anggotanya atau membernya atau keluarganya rata-rata orang-orang yang sudah di atas 40. Rata-rata. Oke. Dan kebetulan memang sama-sama mempunyai satu hobi ya. Adalah penggiat alam bebas ya. Saya nggak cuma bicara pendaki di sini. Karena penggiat alam bebas itu kan Banyak ya. banyak ya. Ada rafting, climbing dan lain-lain lah yang mungkin banyak tahu lah. Kebetulan kalau kami memang di sini pendaki ya, rata-rata pendaki isinya. Dan sudah berusia gitu. Yang alhamdulillah kita di 2021 itu dipertemukanlah yang namanya kita ini di atas usia 50, yang dulunya kita kecil, muda, sampai dewasa tuh hobi lah ya. Dulu nggak bicara kita suka, tapi hobi naik gunung lah. Setelah kita berumah tangga, kalau bisa dibilang tuh hilang lah ya, vakum. Sekian puluh tahun gitu. Temulah nih teman-teman nih di komunitas, sampai ada yang dikasih tahu, nih ada komunitas pendaki Napas Tua. Yang memang dia biasanya memang di Jawa Timur ya sebenarnya ya. Dia pencetusnya atau pendirinya itu orang Jawa Timur, Jawa Tengah sampai ke Jabodetabek, dan kemudian kita gabung di situ. Sebenarnya komunitas itu hanya punya misi dan visi sebenarnya silaturahmi para penggiat alam bebas, sama-sama saling menyalurkan atau melampiaskan hobi lama kita nih gitu, yang namanya hobi berpetualang, naik gunung atau camping. Alhamdulillah kita ketemu nih Bang Umang. Oke. Saya sendiri pribadi, wah alhamdulillah mantep lah. Gue punya temen lagi nih gitu, yang dulu kita udah bingung mau ke sana sama siapa, mau saya kalau cuma berdua sama istri doang kan bosen kita ya, malas setiap hari juga sama istri kan gitu. Ya singkatnya adalah sampai hari ini pun masih tetap eksis ini komunitas. Saya kembali ke kedatangan saya di sini, tidak lain tidak bukan saya mau berbagi pengalaman ya, bukan berbagi cerita. Kalau cerita mungkin orang bisa cerita. Kalau dia berbagi pengalaman yang saya alami sendiri dengan istri dan teman-teman saya. Waktu kita pendakian bersama Jabodetabek, PENAT Jabodetabek, tanggal 23 sampai 25 September 2022. Oh, berarti ini baju ini, Om? Kebetulan ini sengaja saya pakai nih. Oh. Ini jadi ini yang kita pakai nih waktu kesana nih, acara ini Sindoro di sini. Dan memang situ udah memang kesepakatan semua keluarga Jabodetabek. Karena itu memang 5 wilayah ya, yang naik kurang lebih 1 bis medium kurang lebih ya. Ada sekitar 32 orang kurang lebih. Yang alhamdulillah mereka semua umurnya di atas 40 semua gitu. Jadi yang lagi lucu-lucunya lah. Lagi lucu-lucunya. Saya mulai dari perjalanan kita semua ya, khususnya saya, istri dan teman-teman saya, keluarga PENAT pendaki Jabodetabek. Ya memang untuk jalur Watulunyi ini kita dapat info sebelumnya dari tim yang nyari lokasi itu. Mereka telepon sana sini jalur yang udah biasa. Mereka dapat info bahwa di sini ada nih jalur baru katanya Watulunyu katanya. Dan itu kurang lebih baru belum lama dibuka lah. Ya mungkin karena ngerasa yang kita nih yang pada wah boleh juga tuh gitu. Sebenarnya kita nggak ada masuk nantang ya gitu. Cuma buat kita kan ini jalur baru loh gitu. Yang bukan orang banyak yang sering lalui gitu. Yang ngerasa terpanggil bukan tertantang. Coba yuk ke sana yuk. Lewat sana ya udah Rex. Disepakatilah lewat Watulunyu. Sampai base camp kita berangkat waktu itu jam 9 malam ya. Kita ngumpul dulu di base camp di Depok. Sekretariatnya Jabodetabek ya. Dari Depok kita kurang lebih berangkat jam 9 lah. Sampai base camp itu Watulunyu kurang lebih sudah pagi. Jam 6 kalau nggak salah ya, setengah 6 pagi lah. Sampai base camp, alhamdulillah sampai lah ya, dengan selamat, nggak kurang sesuatu apapun. Kita beres-beres, packing-packing untuk persiapan summit langsung. Saya terus terang pada saat itu kita sebenarnya kondisi pada kurang istirahat banyak ya. Karena memang kita ngejar mau mendaki ini, karena kita belum tahu nih estimasinya berapa jam kan, namanya ini jalur baru ya. Iya.
Walaupun mungkin kalau orang kampung bisa bilang, oh cuma 6 jam, 7 jam, bahasa orang kampung kan. Orang situ ya. Orang situ mah emang tiap hari dari situ enak. Ya kalau kita kan kita nggak tahu. Iya. Makanya ya udahlah, kita prepare, kita sarapan semua. Kita berangkat kurang lebih jam 8 jam 9 lah ya. Kita udah mulai itu. Kita ke atas kurang lebih sampai pos 1 itu ada 2 jam perjalanan masuk pos 1. Ya sebenarnya kalau kita hubungkan dengan perjalanan spiritual ini, terus terang saya kembali ke masa lalu saya lah. Saya sempat ada yang saya pelajarin lah waktu saya masih ya dibilang ABG atau lah gitu ya. Sempat ketemu orang pesantren lah. Jadi kalau pernah dikasih tahu kalau mau masuk area atau gunung atau alam yang baru kita injak, kita diwajibkan dianjurkan sowanlah memberi salam gitu. Dan ada, ini mungkin saya berbagi, mungkin mudah-mudahan kalau umur-umuran saya yang ada nanti nonton nih, mudah-mudahan masih ada yang inget nih bahasa, memang bukan bahasa agama dan bukan bahasa jampi-jampi, enggak gitu ya. Ya mungkin di agama sih nggak ada ini bahasanya. Mau dikasih tahu sama orang tua dulu saya ya, dikasih tahu Fer, kalau saya kan Alvero panggil Fer dulu. Fer, ingat nih Aki bilang kalau mau masuk tempat ini baca ini. Ini saya sekali aja saya ngucap, mudah-mudahan kalau ada yang ingat pasti ada yang ingat. Kalau yang sempat dapat bahasa ini. Memang bahasanya antara bahasa Sunda ke Sanskertaan ya. Dan artinya pun saya juga nggak tahu ya sebenarnya. Saya cuma tahu bacanya aja gitu. Dianjurkan kalau saya masuk gunung atau masuk daerah-daerah yang memang benar-benar awam buat kita dan memang masih nol yang kita tahu alam itu seperti apa gitu. Disuruh baca bahasanya ini, nagaluli dina bumi, naga bumi dina lemah, rep bungkem sejagat. Itu bahasanya. Setelah itu kita pijakan kaki kita tampaknya 3 kali ke bumi, harus kenceng. Nah dulu cuma dibilang sama aki saya, ya saya nggak bilang ajengan ya, tapi saya udah anggap orang tua saya. Itu nanti otomatis terbuka Per katanya. Nanti Pero bakal ngeliat walaupun Pero nggak punya apa-apa katanya. Ntar ngeliat katanya apa yang ada di situ gitu. Tapi itu aki harus inget tuh baca itu katanya. Jangan sampai enggak katanya. Dan terus terang sampai usia saya sekarang jalan 54 ya, 53 sekarang. Saya baru 3 kali pakai itu. Di mana Jom? Di gunung atau? Iya, yang pertama dulu di Salak. Saya pernah pakai di Salak, di Gede. Terakhir tuh 2013 waktu saya sama istri dan anak-anak saya. Anak saya masih 5 tahun, yang bungsu. Yang nomor 2 masih kelas 3 SD. Karena pada saat itu saya udah mulai meragukan diri saya. Karena sudah sekian puluh tahun nggak pernah naik. Sedangkan saya baru mau naik lagi, baru bawa istri dan anak-anak. Itu saya gunakan di Salak. Gede ya? Salak, Gede, dan kemarin di Sindoro. Karena saya dapat info ini jalur baru ya, gitu, bukan jalur umum katanya. Ini masalah percaya atau nggak percaya itu walau misalnya ya. Ini kan saya gitu. Yang lain nggak percaya itu nggak ada urusan dengan saya gitu ya. Saya hanya berbagi. Jadi pas sampai di pos 1 saya ada foto-fotonya waktu kita foto-foto. Sebelum berdoa itu, kita berdoa semua sama-sama, kita briefing semua. Ada istri saya, teman-teman saya semua. Kita kan harus seperti keluarga ya. Kita harus berbagi dan harus benar-benar saling mengingatkan, saling menjaga. Kita sudah ingatkan, jangan bercanda, jangan terlalu banyak ya bahasa-bahasa yang tabu lah gitu ya. Itu kan paling pantang sebenarnya. Sama di alam bebas tuh bahasa-bahasa tabu tuh yang dilarang lah. Nah kebetulan pas setelah acara doa bersama sudah mulai pembagian nih. Untuk mulai penanjakan ya, pendakian. Saat itu saya belum melaksanakan itu, yang tadi saya bilang itu. Cuma pas udah bersiap-siap, baru saya sendiri tuh saya agak pergi sebentar aja. Nggak sampai, ya kalau baca itu kan hanya cuma 1 menit cukup lah ya. Itu mungkin saya belum pernah cerita sama semua sahabat yang ikut pada saat itu. Baru kali ini saya sampaikan. Mudah-mudahan mereka tahu apa yang saya sampaikan. Kejadiannya kenapa sampai istri saya benar-benar mendapat perjalanan yang di luar nalar lah gitu ya.
Saya baca itu yang tadi saya sebut, naga luli, dina bumi, dina lemah, rep, bunga berjauh, saya gedor itu 3 kali. Mohon maaf itu, ya itu di luar kuasa kita ya. Saya sendiri ini, saya bangun nih, saya merinding. Itu terbuka itu. Itu yang tadinya banyak pohon itu semua saya lihat itu luas. Dan sekeliling yang area pos 1 itu istilahnya punggawa-punggawa yang selalu itu kerajaan Mataram. Jadi itu kuda-kuda putih semua ada punggawa-punggawa semua. Itu cuma mukanya mereka tuh agak gimana ya? Bukannya welcome ya. Kalau welcome kita mungkin senyum ya. Cuma agak apa maksudnya menyampaikan bukan nggak senang ya. Cuma kayak khawatir lah gitu ya gitu. Cuma nggak tahu mungkin kalau di insting saya sendiri saya nanggapnya aduh kok kayaknya beda nih. Itu mungkin sepersekian detik lah, mungkin ada sekitar 5-10 detik itu saya benar-benar terpaku ya. Lumayan lama 10 detik itu buat saya tuh saya kaget, saya bilang ini kok apa ya gitu. Sampai nggak bisa gerak, saya cuma gini aja, mata saya main mata tuh lihat semua. Pas itu hilang, langsung udah saya langsung ini lah ambil cuci muka, saya sempat tadi saya ada air saya cuci muka. Saya masih menafsirkan apa nih tandanya gitu ya. Cuma karena di situ bukan tingkat ego yang saya ambil ya, karena situ ada istri saya dan teman-teman saya, buat saya semua sama. Karena kita berangkat bareng dan saya juga punya niatan, insya Allah saya minta sama Allah yang mudah-mudahan kita semua pulang bareng. Itu permintaan saya pada saat itulah. Mudah-mudahan nggak ada masalah, nggak ada kendala, nggak ada apa-apa. Itu pas saya mau berangkat. Nah, pertama saya anjurkan oleh istri saya, kamu ikut sama, saya tunjuk dia, saya sebut namanya, dengan Bunda Elvi, dengan Bang Abud, dengan Bang Aco, ada lagi Om Sis kalau nggak salah waktu itu ya. Cuma karena yang dekat dengan istrinya namanya Bunda Elvi ya, kita manggilnya Bunda Elvi di situ. Sama Bang Abud. Kalau Bang Abud itu kebetulan setiap penanjakan pendakian, setiap pendakian itu pernah Jabodetabek, ya mungkin beberapa kali saya dengan Bang Abud ini selalu jadi sweeper nih. Kita bagian belakang nih, kita bagian gawang belakang jagain jangan sampai ada ketinggalan gitu. Ya untuk memastikan bahwa semua peserta saudara kita udah pada naik. Itu aja kalau untuk awal ya. Jadi saya bilang sama istri saya, udah ikut sana. Dan saya tidak menyampaikan apapun karena saat itu saya juga belum bisa nafsirkan apa-apa ya. Kenapa saya harus ngeliatin ginian gitu. Walaupun saya nggak terlalu vulgar ngeliatnya, tapi paling nggak saya tahu ini Mataram, ini isinya Mataram gitu. Yang saya bingung saya juga bisa langsung simpul, loh kok ini kerajaan Mataram, itu langsung terlintas, loh ini kok kerajaan Mataram ya gitu. Padahal kan yang saya tahu apa iya Mataram di sini, di Sindoro nih saya bilang. Nah, udahlah, saya pikir saya nggak bicara halusinasi enggak lah, tapi paling enggak ya alhamdulillah. Berarti udah yang punya punya rumah ini mudah-mudahan udah tahu nih, mudah-mudahan nerima kita. Itu aja yang saya harapkan pada saat itu gitu. Ya udah mulai mendaki lah tuh Bang Umang. Udah mulai dibagi, udah ada yang di depan, ada yang tengah, dan kita paling belakang. Dari pos 1 itu menuju pos 2 itu kurang lebih sekitar 2 jaman lah ya perjalanan. Nah, tapi di pos 1 ke pos 2 itu saya udah mulai lihat tanda nih, nggak enak gitu ya. Ada salah satu peserta kita dari Bogor ya kalau nggak salah ya, Anita ya. Kram. Ya memang badannya cukup ini, tinggi, besar, kram itu. Sempat kita istirahat tuh. Nah itu Bang Abud lah yang urut tuh kakinya. Saya masih ingat itu Abud. Karena saya tahu dia lumayan pandai lah buat urut-urut otot tuh lumayan lah. Saya tahu dia bisa, bukan punya ya, bisa. Gitu. Ada sekitar setengah jam itu di jalur, mulai jalan lagi lah. Itu cuaca masih bagus lah. Masih aman, cuaca tuh masih aman, jalan. Sampai ke pos 3 kurang lebih jam berapa kita ya? Dari situ jam 9, jam 12, jam 2-an kalau nggak salah ya. Udah jam 2-an kalau nggak salah. Angin udah mulai berasa ya maksudnya. Tapi sebagian sudah, kalau yang depan udah ada yang di depan ya. Oh. Sepanjangnya terus terang saya, karena saya terpisah sama istri saya kan udah jauh ya. Jadi saya nggak ngeliat nih perkembangan istri saya. Saya hanya cuma berusaha backup. Yang penting teman-teman saya ini semua keluarga saya aman deh. Nah, saya dengan Bang Abud lah gitu ya di sweeper udah aman. Sampai ada informasi nih, salah satu peserta kita perempuan
Mungkin saya nggak usah sebut namanya, apa perlu sebut namanya kali ya? Terserah. Ya namanya dipanggil Soe lah ya, namanya Soe gitu ya. Soe Susi namanya. Kita manggilnya Soe. Dia bilang dapat halangan. Nah, dari situ kan kita udah bilang, aduh, janganlah kalau bisa nggak usah gitu. Karena ya itu kan boleh dibilang bukan salah satu pantangan lah ya, cuma memang larangan memang ada. Kalau buat kegiatan bebas pasti mereka ngerti lah. Oh sedang haid itu nggak boleh kalau yang namanya gunung atau ke makam, itu kan memang ada larangan ya gitu. Dan alhamdulillah dia setuju lah gitu ya. Ya udah deh nggak usah naik katanya. Terus yang si Anita juga kan kakinya ada kurang lebih ya 2-3 jam lah sampai ya di pos 3 tuh. Perjalanan ke pos 4 udah mulai hujan tuh, udah mulai gerimis. Alhamdulillah sih gerimis ya di bawah. Tapi kita kan memang pakai HT ya, radio HT. Kita komunikasi dengan mereka yang dua tim di depan, ternyata dari situ hujan deras. Angin juga kenceng. Jadi mulai dari jam 3 sore itu di atas itu sudah namanya badai angin, badai hujan sudah terjadi. Dan termasuk itu ada istri saya dan teman-teman saya semua di situ semua kan. Yang di grup saya ini kurang lebih ada sekitar 12 orang ya, kurang lebih 12 orang. Sisanya mereka yang sudah jalan dan masih ada yang di jalur di tengah belum sampai. Dari 3-4 itu ke pos 5 kurang lebih 2 jam lagi, 2 jam setengah kurang lebih. Dan itu treknya juga nggak main-main lah. Tapi alhamdulillah kalau masih treknya masih estimasi masih masuk nih. Oh iya, kurang lebih segitu. Gitu, Nah, ya. itu belum jalur nih, belum jalur summit itu. Pokoknya dari pos 1, 2, 3, 4 masih oke lah, estimasi masih Nggak melenceng masuk, jauh ya. nggak meleset jauh lah. Kita masih fine-fine. Oh iya, pas lah kurang lebih gitu. Ya udah, setelah kejadian setelah kita komunikasi sama di atas, itu sudah mulai masuk maghrib. Akhirnya kita ngambil keputusan bersama. Nggak mungkin ini yang cedera bisa naik ke atas dan yang sedang dapat halangan nih. Terus dapat lagi kawan saya satu. Sudah dari jalur pos 4 arah trek mau ke pos 5 ada lagi cedera. Itu namanya Rahmat Pamuji, biasa kita panggil RT lah ya. Tuh RT genit deh tuh, saya bercandain lah ya, humor-humor dikit lah ya. Tuh saya bilang RT genit lu, saya bilang gitu. Sempet connect, komunikasi. Pos 4, siapa yang bisa jemput Pak RT, ini Pak RT cedera. Dan itu sempat ketemu dengan istri saya. Istri saya dulu yang bantuin dia tuh. Jadi waktu dia barengan dengan istri saya juga tuh waktu itu. Sedangkan kita masih di belakang kan, memang beda kurang lebih setengah jaman lah perjalanan ya. Karena memang kita ya close sweeper bagian jalan yang nyantai-nyantai deh. Ya yakin ini yang jalan nyantai deh saya bilang. Ya udah nggak lama telepon, HT komunikasi minta jemput. Akhirnya teman saya yang jemput, namanya Krisna ya. Saya bercanda nih, humor dikit ya. Saya kalau nggak humor kan kesian sepi tenda. Kita udah hadirin tuh, kita pakai flashlight, kita hadirin camp dadakan lah ya. Kita nggak bikin bivak, memang kebetulan ada bekas pos, ada bambu-bambu, kita tuh pakai flashlight buat sementara nih kita bermalam di sini. Karena dari atas sudah diinformasikan dia nggak bisa dipaksakan. Mereka sudah menyampaikan jangan memaksakan daripada bermasalah. Nah itu alhamdulillah kita ikut instruksi dari atas. Udah yang kita di sini kita nggak bisa maksain. Paling nanti kita mau berangkat pagi subuh. Ya udah kita sudah sepakatan untuk di pos 4 kita nggak bisa naik karena cuaca ekstrim. Karena di atas pun untuk mendirikan tenda aja mereka susah. Saking gedenya angin itu, Om. Itu badai itu nggak main-main. Oh, badai. Nanti kita ada videonya, nanti coba dimasukin aja waktu badai itu kita ada nanti boleh dari Bang boleh kasih lihat. Siap.
Itu nggak main-main badai. Untuk mendirikan tenda aja, dari sekian banyak yang bisa bawa tenda, hanya 4 atau 5 tenda yang bisa berdiri. Jadi bayangin kan kurang lebih ada 20 orangan di sana, 25 orangan yang bisa tenda cuma 4 apa ya yang berdiri. Yang lain susah, nggak bisa mendirikan tenda karena saking kerasnya badai dan hujan. Dan udara kan pasti dingin, Iya, di atas. betul. Udah pasti di bawah 9 derajat ya, masih udah baru 9 derajat itu udah pasti dingin lah kondisinya. Dan kita udah prediksi ini emang nggak bisa dipaksain karena di sana aja mereka nggak bisa diriin tenda. Kalau kita maksain mau sampai di sana jam berapa? Karena dengan adanya badai itu nggak bisa sama estimasinya dengan waktu cuaca cerah ya. Kalau cuaca cerah mungkin oke lah 2 jam, 2 jam setengah masih fine kita. Tapi kalau dengan cuaca itu nggak mungkin. Minimal 3 jam setengah sampai 4 jam baru bisa sampai tuh. Kalau saya prediksinya itu, makanya saya bilang sama teman-teman yang di belakang, yaudah kita nggak usah maksain ya, kebetulan kan kamu cedera, kamu sedang ini, yaudah kita nge-camp di pos 4. Udah kita nge-camp pos 4, alhamdulillah lah, terbackup semua. Karena perbekalan juga kita bawa, cukup, kita nggak ada yang kelaparan, kalau dingin udah biasa, dan di situ juga mereka bisa istirahat. Nah kalau saya pribadi sendiri, satu sisi memang memikir yang di sini, satu sisi kan mikir yang di atas. Kalau itu gimana ya gitu. Karena boleh dibilang ada juga beberapa yang baru bareng daki sama kita nih gitu. Termasuk istri saya juga ada di sana kan. Cuma saya positif thinking aja, tenangin diri aja lah. Mudah-mudahan nggak ada masalah lah. Saya masih tetap monitor tuh sampai jam berapa tuh, saya sampai jam 12 malam kalau nggak salah saya masih monitor pakai HT. Udah aman Bang, udah pada di dalam katanya, udah pada di tenda semua, tapi nggak bisa keluar. Nggak bisa keluar tenda katanya, nggak bisa keluar tenda itu udah bermasalah, angin, badai, hujan. Ya pasti udah mereka dalam tenda semua katanya. Yang penting bisa anget di atas lah gitu. Ya mungkin udah aman lah buat saya, udahlah. Karena ada beberapa teman saya juga di sana ya udah lumayan bisa backup lah gitu, aman. Udah mulai tuh dia dari jam berapa tuh, jam 12 sampai jam 3. Jam 2 malam. Kita briefing lagi nih, siapa yang mau ikut summit? Siapa yang mau ikut KM5? Saya bilang. Siapa yang mau ikut? Saya bilang. Kurang cedera nggak usah, saya bilang. Jadi kalau nggak salah gitu tinggal saat yang ikut ke atas itu kalau nggak salah sekitar 6 orangan atau 7 orangan lah ya. Saya nih sama Bang Abud, Krisna, dan yang lain-lain nih. Kita berangkat itu, nyusul ke pos 5. Karena biar bagaimanapun ada tenda juga yang ke bawah sama kita. Jadi makanya di sana yang cup 4 aja isinya 10 orang. Kan jadi kayak ikan cuek di tenda. Tapi malah enggak ya syukur juga sih ya. Malah saya bisa menghangatkan mereka juga kan. Jadi nggak terlalu dingin juga dan tenda nggak akan ngangkat gitu. Biar badai sebesar apapun lah gitu ya. Ya udah syukurlah ya, kita dengan niatan adalah bawa tenda yang ke bawah di kita nih. Sekarang juga bawa logistik juga ada kan. Air minum apa semua. Kita berangkat tuh. Saya, Abud, Krisna, kurang lebih ya 6-7 orang lah ya. Sampai sana memang kita ya karena memang nggak ada perempuan yang ikut, ya lumayan tuh kita jalannya agak inilah ya, 2 jaman lah kita sampai tuh pos 5 tuh. Dan masih subuh itu memang benar masih anginnya malah luar biasa itu. Itu nggak main-main lah, namanya angin itu udah nggak main-main. Sampai di atas, waduh. Semua deh, itu kalau kita ngeliat, nanti videonya ada itu, nanti boleh dilihat. Saya sendiri udah ngeliat, udah benar, berarti apalagi tadi malam gitu. Waktu mereka nyampe nih, apalagi ya, saya bilang, saya udah bayangin, pasti lebih dahsyat dari yang kita sampai ini gitu. Ya udah sampai subuh, kita prepare, nah udah mulai agak reda lah ya, tapi tetap masih ada badai dikit, udah mulai agak reda lah gitu. Udahlah persiapan lah kita semua tuh. Untuk persiapan yuk kita mau summit, kurang lebih berangkat tuh jam 7-an lah ya. Jam 7-an tuh kita udah mulai berangkat, udah prepare jalan. Dari pos 5 udah mulai ya normal lah, udah mulai tuh. Nggak ada yang namanya bonus. Di sana tuh Nanjak Kotulunyo jangan pernah bicara bonus gitu. Jadi mikir 2 kali nih. Jadi kalau buat anak muda saya rasa itu challenge buat mereka lah ya. Kalau buat kita sih bukan bilang
kapok, tapi ya nyesel nggak nyesel kita loh, situ maksudnya gitu ya. Nyesel nggak nyesel, tapi paling nggak, alhamdulillah fisik kita masih diberikan sama Allah yang sehat ya gitu. Kita umur yang di 50 ke atas nih, alhamdulillah kita semua nih bisa sampai pos 5 sebenarnya ya, bukan bicara summit nih. Pos 5 juga, alhamdulillah tuh. Alhamdulillah itu sampai pos 5. Kita bayangin tadi jam 9 pagi sampai pos 5 jam berapa itu kita. Walaupun kita harus nge-camp dulu di pos 4 kan, tapi kan teman estimasi kita harus berhitung waktu. Betul. Luar biasa nih saya bilang nih. Makanya saya bilang nih jalur nggak main-main saya bilang. Ya memang saya orang nggak terlalu banyak bicara lah sebenarnya. Saya cuma menikmati ya sambil banyak doa-doa aja lah. Sebenarnya kita jalan udah umuran segini kan. Yang penting kita dikasih sehat aja lah sama aman gitu. Ya udah mulai itu kita udah mulai prepare semua yang mau naik summit. Pokoknya nggak ikut itu kurang lebih sekitar 6 orang lah ya. 6 orang tuh yang cedera ya. Ada yang ditinggal di pos 4 lah. Akhirnya mungkin dibawa turun lagi ke bawah, ke base camp dikembalikan lagi. Jadi tinggal kita semua nih yang di atas. Nah, kita mulai pendakian. Pagi itu kita berangkat jalan jam 7 kurang lebih ya. Jam 7 udah mulai. Saya udah mulai gabung dengan tim semua yang ada, termasuk ada istri saya juga. Tim semua peserta semua lah. Mulai berangkat. Kita bawa perubahan ya, sebenarnya semua udah pada prepare ya. Dan memang ada yang tidak prepare. Mungkin karena menganggap remeh. Itu yang tadi saya akan sampaikan tuh. Terlalu menganggap remeh alam. Gue nggak usah bawa air, gue nggak perlu air, gue cukup 1 botol gini. Sedangkan saya dengan istri saya bawa, kalau hanya untuk pribadi saya berdua cukup. Ya, saya sudah prediksi kurang lebih 2,5-3 liter lah kebutuhan air minum saya buat turun naik nih sama istri ya. Saya bawa berapa botol gitu ya. Sudah mulai penanjakan. Dari pos 5, pos 6 itu lumayan gak terlalu jauh lah ya. Paling cuma 1 jaman lah. Nah dari mulai pos 6 ini sampai pos 6 Bayangan itu kita udah unpredictable ya. Udah nggak bisa diprediksi nih waktu. Karena kita udah nggak tahu. Puncaknya mana kita kan juga nggak tahu. Ini cuma jalur baru. Dan juga yang banyak juga orang yang baru juga yang kita nih. Awalnya kita semua sama-sama lah berangkat. Kita nge-trek mendaki bareng semua, udah mulai itu pisah-pisah. Udah mulai ada yang lebih cepat, ada yang mulai lambat, ya, udah speed. Badan kan nggak bisa dibohongin ya, Bang Umang ya. Jadi saya pribadi juga sebenarnya udah ngos-ngosan ya. Wah, ini dari sini pos 6 itu sebegini nih. Terus selama di sini nggak ada ini bonusnya. Dari bawah kelihatan ini nggak ada bonus ini, udah begini aja tuh jalan. Jadi trek di sana itu nggak seperti trek gunung-gunung yang lain ya, maksudnya jelas ya, treknya tuh jelas nih. Nah ini benar-benar kita memang kayak jadi dituntut harus benar-benar dapat jalur yang benar gitu. Yang paling enak gitu ya. Jalur yang paling aman gimana gitu. Karena kita udah tertinggal kan. Mungkin kalau kita masih barengan masih enak. Ada leader di depan masih kita tahu nih. Nah itu treknya itu kita nikung udah hilang nggak kelihatan. Nikung sedikit orang udah nggak kelihatan. Jadi nggak bisa kelihatan nih orang yang di atas kita nggak ngeliat. Nah, itu aneh juga tuh buat saya, aneh juga tuh trek Sindoro yang baru itu tuh aneh. Kok nggak kelihatan orang gitu. Yang mana sebenarnya kalau yang di depan kita masih 20-50 meter sebenarnya masih kelihatan kan. Betul. Ini nggak kelihatan sama sekali. Sampai akhirnya tinggal saya dengan istri saya nih. Saya tinggal berdua di belakang. Yang lain sudah pada naik semua. Ketemu di trek lagi. Sama ada teman saya si namanya Dede Renggo, udah Joni sama udah Joni nggak ikut, sama si Harry Bokir. Ya mereka pada, saya lihat ada yang nggak bawa air juga ya. Ya kalau kita kan namanya solidaritas sama mendaki ya udahlah. Walaupun sebenarnya itu nggak boleh terjadi kan. Paling nggak ya kita mengutamakan sama teman-teman. Yang bilang bagi, kita berbagi aja minum lah gitu. Saya sendiri juga, saya akuin saya juga keliru ya. Karena ya udah berbagai pengalaman yang kita jalanin, air itu sangat penting kan. Dan bawa air dari bawah ke atas itu kan nggak mudah gitu ya. Bebannya lumayan gitu. Kayak kita bawa daypack, kita bawa 3 liter, kita 1 liter kurang aja udah lumayan enteng. Ya. Nah itu kan boleh, memang ke badan pengaruh gitu. Iya betul. Nah, kalau kita balik kan, gua aja capek nih dibawa gitu. Tapi paling nggak, ya itu kita lupakan lah, kita singkirkan, udah. Yang penting temen gue minum. Orangnya nggak tegaan ya, udah biar kita masih ada. Nah saya juga pede, masih ada gitu. Percaya diri lah saya, masih ada buat turunnya cukup. Beberapa ketemu temen tuh, 1, 2, 3, 4 orang lah. Ya udah.
Udah mulai tuh, udah terpisah lagi. Naik terus sampai atas. Bisa bayangin itu kurang lebih pas zuhur ya. Itu kurang lebih 4 jam. Baru sampai sampai puncak. Yang mana di perjalanan saya berapa kali ketemu tuh sama dengan yang biasa jalan dengan sama istri saya tuh, yang Bunda Elvi itu namanya, sama si Abut tuh. Sampai semua banyak ngomong, wah lu nggak nyampe-nyampe, balik aja lu, balik aja. Nah, sempat istri saya juga ngomong itu, saya marah, saya tegur. Udah dibilangin, lu jangan suka ngomong, nggak usah pakai bilang itu jauh, nggak usah dilihatin atas, udah jalan aja, saya bilang. Jadi memang perasaan gue bilang nggak saya, memang benar-benar nggak sampai-sampai. Saya aja nggak ngucap aja berasa, ini kapan nyampe-nya di puncak, saya bilang. Ya kan kita bawa jam nih, ini udah 3,5 jam. Ini berapa tingginya sebenarnya, sampai ragu kan. Ini sih sebenarnya tingginya berapa gitu kan. Ya alhamdulillah sampai lah ya, udah sampai, alhamdulillah seneng lah. Iya. Kayaknya bahagianya ada beda lah ya, udah sampai atas. Sebenarnya saya ada yang saya lewatin lah ya. Dari mulai pos 6 ke atas itu saya jalan dengan istri saya sudah beda. Ini kalau ada yang beda ya, istri saya tuh sama wajah udah lain. Ngobrol sama saya enggak, bercanda enggak, udah diem aja. Terus gaya udah beda gitu. Udah ke istri saya gerut, apa sih gitu. Tapi saya buang jauh-jauh lah pikiran itu ya. Karena yang penting udah sampai inilah gitu. Nah, singkat cerita memang udah sampai di puncak, semua pada foto-foto. Saya jujur lah, karena waktu di puncak itu sempat teman-teman ada yang marah lah ya dengan saya. Makanya foto tuh sama Bunzi, saya dipanggil Bunzi ya. Foto sama Bunzi, bilang enggak. Saya nolaknya enggak usah gitu. Saya nggak mau jelaskan gitu ya. Karena terus pas sampai puncak itu saya lihat istri saya bukan istri saya mukanya gitu. Jadi wajah orang tua ya. Jadi kecil, inilah pokoknya yang saya lihat tuh bukan istri saya lah. Jadi saya sendiri nggak, pas sampai puncak itu saya nggak mau tanya istri saya, nggak mau dekat istri saya jauh aja gitu. Kayak marahan gitu Om. Jadi bukan maksudnya, saya cuma menghindari apa ya? Apa tuh? Saya cuma takut ntar ke gue lagi gitu. Cuma wah kalau gue repot nih gitu. Iya. Saya cuma ya banyak baca salawat lah ya, yang saya baca aja. Jadi ya saya udah foto teman-teman saya aja, ada namanya Bang PI lah, Kong PI, kita panggil Kong PI, usia juga lumayan juga. Dia juga teman, lu gimana lo? Ya bercandain lu sama bini sini gini. Udahlah, saya nggak mau jelasin maksudnya gitu. Biarin mereka aja lah, karena buat saya juga tabu juga ya, pantang di situ saya kasih tahu itu bukan istri gue kan, nggak mungkin saya bilang begitu. Iya, betul. Saya udah biarin tuh, emang yang harus saya lewatin ya, bahasa yang harus saya lewatin nih perjalanan saya. Dimulai pas dari puncak itulah. Atau saya udah mulai, tingkat kekhawatiran saya tinggi nih. Maksudnya udah jadinya semangat gini, seneng. Udah mulai khawatir karena saya udah bayangin turun gitu. Ini mau turun gitu. Karena buat saya mendaki sama turun, nanjak turun, itu lebih tinggi risikonya adalah turun. Karena semua beban ada di kaki benar-benar ya. Itu yang kita harus jaga. Kita usia udah segini. Ya, kita juga oke lah, kita nggak terlalu bawa beban banyak, tapi badan kita aja udah cukup lumayan buat kita tahan bebannya. Terus jalurnya juga turunnya nggak main-main. Karena waktu mau turun pertama dengan saya, teman saya namanya Om Nandul aja, minta saya duluan. Lu duluan gua enggak turunnya. Dan memang saya akui memang turunnya terjal. Itu kan karang semua turun tuh, batu semua. Dan itu 70 derajat itu, 60-70 derajat itu. Lumayan. Jadi harus benar-benar ya ekstra hati-hati lah ya. Iya. Udah turun, akhirnya udah mulai tuh turun satu-satu. Sampailah tinggal kita berlima lagi nih. Tinggal saya, istri saya, Bunda Elvi, Bang Aco Karaeng ya, dia salah satu korda di Jabo, sama Bang Abut nih. Itu kita tinggal berlima tuh. Masih awalnya mereka masih duluan. Nah itu turunnya aja saya terus terang saya juga ngerasa jauh. Kok mau ke pos itu jauh banget ya? Nah itu dari puncak ke bawah saya selalu di depan, saya di belakang. Karena saya buat jaga ya, buat nopang istri saya. Dan setiap saya pegang tangan istri saya udah beda, badan saya udah beda. Masih saya jalanin aja, nggak masalah lah. Saya nggak cerita sama teman-teman, dibarin. Saya sebelum lalu duluan semua, saya suruh duluan semua. Yaudah. Tapi memang alhamdulillah masih kelihatan nih yang di depan saya nih, saya 3 orang ini ya, sahabat saya masih kelihatan terus. Udah mulai turun tuh, Bang. Nah mau masuk pos 6 itu kita udah mulai habis air. Saya udah nggak sanggup tuh, udah nggak ada air.
Terus terang tinggal ya paling kurang dari botol yang 600 ml itu tinggal segini lah ya. Tinggal segini nih, padahal turun itu kurang lebih kalau mau sampai base camp masih kurang lebih 5-6 jam lagi turun ke bawah gitu. Itu khawatir, saya udah mulai khawatir tuh air gitu. Udah mulai turun dan kaki istri saya juga udah mulai lemah ya. Dan saya masih ngeliatnya udah masih normal lah gitu. Udah mulai turun. Nah, tinggal terakhir saya, istri saya, Bunda Elvi sama Bang Aco ini, Bang Aco Karang nih. Kita dua-dua nih, kalau Bang Aco memang nge-backup Bunda Elvi. Dan terus terang istri saya dengan Bunda Elvi punya sama nih, karena penglihatannya di sebelah karena terkena glaukoma. Jadi sangat riskan juga ya gitu. Lagi dalam turun sampai turun merosot itu. Saking ini kita turun merosot. Dari puncak ke bawah tuh sampai menuju ke pos 6. Sampai pos 6 ada kurang lebih 2 jaman kali ya. Tua lama. Lama loh. Kita masih beriringan nih, beda-beda 30, 40, 50 meter lah. Saya masih lihat tuh, oh Bunda Elvi sama Aco masih di bawah, saya di atas. Saya masih ngegandeng. Nah, dari pos 6 menuju pos 5 ini udah mulai nih. Satu, istri sudah dehidrasi. Udah nggak kuat. Ya, masih ngucap ya, haus gitu. Masih dikit sampai tetes-tetesan tuh. Tinggal berapa tetes ini, Mas ini minum. Yang penting bahasain ini. Terus saya ada bawa permen juga, habis juga tuh. Terus saya bawa susu saset. Minum mentah-mentah, nggak pakai air. Langsung udah kering, saya pun udah kering sebenarnya ya. Cuma alhamdulillah masih bisa ngeluarin hasil air liur lah ya buat saya gitu. Terus saya udah mulai lemah di situ. Udah mulai jalan, udah yang kurang lebih ada sekitar 15-20 menit pas dari pos 6 menuju pos 5. Itu kejadian tuh. Memang saya nggak sempat pegang dia. Karena memang kita udah sama-sama dehidrasi nih. Saya cuma nyari tenang supaya sampai pos 5. Sampai camp area ya. Jadi saya berharap masih ada yang ketinggal sih, masih ada air lah gitu. Ya mungkin karena memang pertama adalah tubuh istri saya udah nggak kuat, lemah, kalau udah nggak ada air, itu jatuh dengan kondisi yang kalau secara logika cederanya tinggi. Kalau pakai logika? Pakai logika cederanya tinggi. Karena dia terus terang, ini saya kasih lihat ya, dia jatuh ini ketekuk begini, ini nekuk begini, yang satu manjang gini, badan dia miring ke gini. Sebelum jatuh dia teriak, ayah gitu. Terus dia seperti yang saya dengar, yang gitu, itu kenceng, saya dengar kok. Bung, brak. Dan saya lihat jatuhnya itu sebenarnya. Itu sampai jatuh, saya buru-buru. Dan sampai dia pingsan. Nggak seberapa lama memang saya sudah kan dia bisa bangun gitu ya. Dalam keadaan posisi kaki itu. Dan saya khawatir saya udah tinggi lah. Udah was-was banget, saya udah was-was. Aduh, istri gua nih gitu. Patah nih. Saya udah patah kaki saya, istri saya nih. Karena jatuh plek begini, saya ngeliat kok kaki begini, plek. Patah gitu tuh. Alhamdulillah mendusin nih dia bangun. Sempat saya teriak nih. Masih ada kedengeran nih, saya ngeliat. Udah kelihatan, pos 5 tuh udah kelihatan. Pos 5 tuh udah kelihatan, camp area udah kelihatan. Tapi kan nggak mungkin saya teriak nggak ada yang denger ya. Cuma saya dalam saat itu, pemikiran saya, gimana caranya saya bisa bawa istri saya ke pos 5 kan, camp area. Istri kan lumayan, istri kan badannya lumayan ya. Yang salah satu sisi saya juga udah mulai lemah juga ya kondisinya gitu. Udah pas saya bangunin, bendusin lah, kita duduk. Udah gimana gitu. Nah, udah mulai itu. Itu pas saya pegang istri saya gini, wah udah. Kenapa Om? Terus saya sebelum udah berhenti. Jadi kadang kayak kestrum gitu. Istri saya langsung ketawa dia langsung. Wow. Saya bilang, pantes lah. Dari belakang saya pindah ke depannya, ngeliat mukanya langsung nih. Saya sampai saya tampar istri saya. Pak, belum. Terus nangis. Ngegerung-gerung lah nangis gitu. Saya bilang, udah saya baca, bangun. Saya usahakan biar dia sadar dulu deh gitu ya. Gimana dia buat sadar gitu. Saya baca ini, tetap saya tahu yang itu ya nggak cukup bacaan aja ya. Saya tahu ya kalau gitu-gitu kan kejadian kayak gitu bukan hanya bacaan kita andelin ya. Paling enggak kita harus yakin bahwa
dia bisa sadar gitu dengan cara apapun gitu. Sempat, ini jadi kejadian ini mulai pada saat itu saya tidak mengarang, ini begini dia menghadapnya ke saya. Dek, maafin saya. Ini bahasa dia pakai bahasa Jakarta, bahasa Jawa ya. Tapi saya ngerti nih bahasa yang dia sampaikan. Misalnya, maafin Eyang ya, maafin Ibu ya, gitu Bang. Dek, maafin ya. Maafin, saya minta maaf banget gitu. Saya bingung, loh. Kenapa ke saya gitu ya? Ya udah saya maafin, saya bilang. Terus udah pergi sana, jangan di istri saya. Pokoknya maafin dulu, saya minta maaf, ya. Minta maaf. Sampai dia lembut ngomongnya. Berubah bahasanya jadi lembut, teratur. Dan gayanya pun langsung berubah itu. Dek, Ibu minta maaf. Ya maafin Ibu katanya. Itu saya udah merasa wah ini mungkin yang tadi pagi saya lihat mungkin ya. Karena sempat waktu yang buka itu memang ada satu ya. Walaupun saya nggak lihat mukanya nih. Karena emang nggak muka istri saya. Apa ini Ibu Suri? Saya bilang gitu. Nah, Ibu Suri ini kayak Ibu Suri nih. Karena dari yang pertama masuk sampai yang kedua dia mau sungkem itu beda. Nah, sedikit story juga mungkin saya sih walau misawab ya. Memang di keluarga saya juga masih ada silsilah nih. Keluarga ayah saya almarhum ya. Masih ada keturunan kalau bagi yang percaya bahwa memang ada buyut-buyut kita yang masih selalu mengikuti buyut-buyutnya ya gitu. Mungkin dia ke buyut saya, mungkin bukan ke saya. Gitu. Karena ke saya apa? Gitu. Oh mungkin, saya cuma berpikir, oh mungkin ya Allah masih ngasih nih. Oh mungkin ada roh buyut saya masih ada ngikut gitu ya. Terus saya sempat ngomong, itu saya ngucap, Bu, saya minta tolong. Nanti bawa istri saya turun ke bawah ya, temenin. Itu spontan saya ngomong di situ. Karena saat itu saya terlintas, istri gue ini nggak bisa jalan yang pasti, kakinya udah nggak mungkin lah saya bilang. Ada logika tuh kalau memang udah ada ambulan pasti udah pakai ambulan nih istri saya, udah nggak bisa diapa-apain gitu. Saya ucap hanya sekali saya ucap itu. Ya udah, saya panggil Eyang, saya bilang ya udah Yang, aku nitip ya bojoku saya bilang, aku mau turun. Itu saya ngomong sambil kesel gitu, aku mau turun bawain bojoku ke bawah. Langsung pamit. Nuwun. Nah, udah istri saya langsung tuh mulai gitu, brok, jatuh lagi saya. Nah, untung masih ada tuh saya satu. Saya tinggalin istri saya tinggalin. Tunggu sini sebentar, saya bilang. Ayah nyari air. Karena saya tahu udah mulai sadar nih ya. Saat itu saya yakin istri saya yang asli. Karena dia nggak bisa bangun kakinya. Saya lari sebentar, saya teriak-teriakan tuh. Alhamdulillah ada yang dengar namanya orang Bekasi namanya Bang Bopri dipanggilnya ya. Dia yang kasih air saya ke saya. Dan dia sendiri lihat waktu istri saya ketawa-ketawa. Sempat dia lihat tuh istri saya kesurupan. Tapi dia buru-buru kabur lagi. Mau kenapa kali ya? Saya bilang, udah yang penting makasih. Saya bilang, udah kasih air lah. Alhamdulillah lah udah dapat air tuh buat saya. Udah nomor 1 tuh yang penting. Udah minum. Udah mulai saya bangun istri saya tuh. Gimana kaki kuat nggak? Udah. Ya kan saya tahu udah pasti pinjang kan. Nah tapi pas dia mulai diri tuh saya dilihat lagi nih. Nih kok istri saya kok mukanya beda lagi nih, ngomong kayak nggak ngeluh, nggak sakit, nggak gitu-gitu. Nah, sempet saya ini rendeng, oh beda, udah langsung berut lagi nih ke saya udah. Bukan dia nih. Udah coba, itu saya punya, ya niatnya saya mau tes, ini istri saya apa bukan ya? Itu saya tinggal ke bawah, langsung Bang. Mungkin kalau istri saya antara sadar dan tidaknya, dia atau bukan, dia pasti inget, saya tinggal dia. Yeah. Dan saya lihat dia turun ke bawah sendiri, nyusul saya. Ke pos 5. Itu kurang lebih masih ada setengah jam lagi tuh, turun ke pos 5 tuh. Kalian kelihatannya deket kan, tapi masih setengah jam kita jalan kan lumayan jauh. Dia nyusul. Ya cuma kelihatan jualannya sih, cuma gini-gini aja. Tapi kan, yang logika saya, kalau saya yang jadi dia nggak mungkin. Yang pasti kaki saya udah pasti begini, satu. Udah nggak mungkin bisa lurus gitu. Ini kok saya lihatin, biarin dah. Sejak itu saya udah mulai ini ya Pak. Bukan saya mengandalkan keselamatan istri saya sama yang hal-hal seperti itu ya. Tapi pada saat itu saya masih berusaha untuk berpikir yang inilah ya, real yang nyata lah. Betul. Dan yang logika lah buat saya gitu. Buat mengantisipasi saya gimana caranya gitu. Karena buat manggil orang evakuasi nggak mungkin kesini jauh gitu. Ya udahlah saya liatin aja. Saya udah mulai tenang nih pas dia sampai. Kalau dia sampai, ya kan lumayan kan setengah jam jalan tuh.
Kalau logika kan nggak mungkin dia, lu tunggu sini, ntar gue jemput. Iya. Itu dia jalan turun ke bawah. Ya udah, saya udah mulai, ya udah mengalihkan lah ya, kepercayaan saya udah mengalihkan lah. Ya udah syukur lah, biarin lah. Mau bahasa kasarnya, biarin deh lu ditumpangin deh, begitu kan, jadi bahasa saya gitu. Sampai bawah udah. Masih ada tuh yang Bunda Elvis sama si Bang Aco itu, masih ada. Dia juga udah lemah juga tuh. Sempat juga mau dehidrasi, tapi mungkin karena dia masih ada air sedikit, masih aman gitu. Dalam mulai kita berempat nih turun bawah gitu. Nah udah perjalanan udah mulai nih. Saya sendiri nggak ngomong sama mereka berdua nih, saya nggak bicara lah. Apa yang saya tahu, apa yang saya lihat, dan apa yang saya memang sedang jalanin, saya nggak sengaja, saya nggak mau cerita gitu. Karena saya tahu yang namanya Bunda Elvi ini dia paling sadis, dia tidak percaya dengan hal seperti itu. Dia dia selalu dengan logika dan real gitu. Dan saya hargai ya, itu percayaan temen ya. Iya. Kita nggak boleh ini ya. Saya tetap hargai, ya udah, yuk jalan. Makanya saya nggak cerita sama mereka berdua, enggak. Saya cuma dehidrasi istri saya bilang. Tadi sempat kesurupan sebentar, saya bilang. Udah, turun mulai. Nah, mereka di depan nih, dua nih, mulai tuh. Saya cerita udah turun ke bawah. Saya di belakang, sama istri saya udah mulai. Dan sepanjang perjalanan itu terus terang, ya karena saya yang udah memang rasanya sepanjang jalan tetap aja kita nggak bisa bohong ya, kita jalan dengan alam yang lain, bulu kuduk kita nggak pernah turun, terus diri aja tuh bulu kuduk merinding aja terus. Karena memang saya tahu bukan istri saya, kalau istri saya nggak mungkin, saya pasti gemblok. Kalau yang normalnya saya dikasih gemblok, dia nggak mungkin di jalan gitu. Ya kalau situ sih mungkin karena saya di depan, saya jaga istri saya sampai dari pos 5 ke pos 4 itu ada trek yang harus pakai webbing. Jadi turunnya harus pakai webbing ya. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 7 webbing kurang lebih ya. Nah sekarang kan saya normal nih Mas. Bang, saya normal. Saya turunnya itu susah. Tetap ada tahapnya kan. Ada step by step. Saya turun dulu. Webbing pertama istri saya. Istri saya mah enak turunnya. Truk sampai. Saya belum nggak kalau dia turun enak gitu ya. Padahal kalau buat orang yang sedang cedera, nggak mungkin. Pasti harus dipegang dua. Iya, betul. Nah, yang di webbing kedua inilah yang udah mulai agak jauhan tuh. Webbingnya lumayan lah. Kurang lebih sekitar ada 15 meteran lah ya. Terus saya udah turun tuh. Oh, istri saya. Nah, dari situ baru saya di bawah saya liatin. Bini gue enak banget ya turun. Itu yang ada di saya gitu. Ya walaupun memang dia pernah punya basic juga dulu rafting ya. Dia pernah lah punya basic. Tapi kan kondisi saat ini bukan masalah dia punya pengalaman, dia sedang cedera gitu. Betul. Turun enak, sampai itu webbing ke-7 nyaman turunnya. Satu sisi saya seneng, tenang, satu sisi saya juga bingung kan. Ini gue sadar apa enggak kan gitu doang kan, cuma pikiran, adalah saya bawa enjoy aja itu, bang, udahlah, biarin lah. Turun dah tuh, mulai turun sampai pos 4. Di pos 4 itu udah pada turun semua, yang kemarin nggak naik kan pada turun semua ya. Sempat kita istirahat sebentar, nggak sampai 5 menit lah. Karena yang Bunda Elvi ini dengan Aco sendiri juga sama lah ya, kondisinya udah sama-sama berumur, sama-sama. Kalau Bang Aco sih masih agak muda lah, fisik masih oke lah. Kita percayakan dia backup Bunda Elvi itu. Nah udah mulai tuh kita dari pos 4 turun ke bawah, udah mulai berbarengan tuh. Sampai ketemu si Bang Abut tuh. Nah kita turun udah malam nih tuh. Udah mau menjelang maghrib ya, masuk pos 4. Ya sekarang kan dalam kondisi seperti itu, kita jalan, kita nggak ada bawa webbing atau mantel, nggak ada bawa pelusik, nggak ada buat sambil ini ya. Jadi benar-benar ekstra hati-hatilah kita turun tuh, benar-benar jalur baru lagi ya kan. Nah sepanjang perjalanan dari pos 4 ke pos 3 itu, di belakang adalah Bang Aco, Bunda Elvi sama si Bang Abut. Nah sebelumnya ini, setelah kejadian itu si Bang Abut cerita sama saya, Bang, gue tadi ketemu mobil lu, gue mental bang katanya. Nah di Bang Abut ini salah satu, dia juga, saya nggak bicara dia punya ilmu nggak, saya tahu dia punya sensitivitasnya tinggi juga, sensitif dia dirinya, saya tahu dia juga tinggi anaknya, karena berapa kali jalan sama saya tahu dia juga gitu ya. Walaupun dia nggak ngeliat, tapi dia tahu, oh ini ada ini, dia berasa gitu. Nah dia bilang, Bang, gue nggak mau deket bini lo lah, gue kapok katanya, gue udah mental gue bang katanya. Itu cerita sendiri dia bicara sama saya, walaupun saya nggak ngeliat. Dia sendiri menyampaikan, kenapa emang Bud? Udah deh, nggak ada, udah, pokoknya Bunji sama lo aja, jangan lo pisah, jangan lo tinggalin katanya. Bunji harus sama lo terus.
Ya udah, karena ya udah makasih Bud ya, saya bilang. Yaudah yuk turun lagi nih, kita turun nih, kita berlima tetap nih. Saya di depan, istri saya yang 3 ini. Nah, jadi selama perjalanan itu ya karena saya kan paling depan Bang ya. Oke. Satu gelap malam. Oh, kena malam, Om. Kena malam turunnya kita udah pas habis maghrib udah mulai jam 7 jam 8-an itu di trek di jalur. Ya dari 4 ke 3 ya? Itu kurang lebih sekitar ya 1,5 jaman lah ya turun ya. 3 ke 2 tuh lumayan juga kan. Ya, dari pas 4 ke 3-nya itulah yang penting buat kita udah mulai deket lah, mulai udah lumayan lah di pos 3 gitu ya. Udah saya di depan aja tuh saya. Dan memang saya agak jauh, istri saya mungkin beda sekitar 5-10 meter di belakang saya lah. Karena saya emang yang penting, karena itu banyak alangnya jalurnya, saya ngeliat kiri jurang. Jadi saya harus menunggu kondisi saya bilang sama istri saya, pokoknya kanan terus, saya bilang. Tanpa saya noleh. Ingat kanan terus ya, saya pakai headlamp ya. Sempet dia teriak lagi tuh, si Bang Aco apa sih? Saya denger, Bang, bunyi katanya gitu. Saya nggak tahu maksudnya apa gitu, dia teriak di atas. Saya cuma nengok belakang, dia saya lihat istri saya lagi ngesot. Nasi turun ngesot, karena saya pun ngesot turunnya. Kalau dia jalurnya kecil, kalau kita nggak begini kita ngerasa bisa jatuh gitu. Jadi kita stepnya pegangan patokan kita kanan nih, tebing nih, dinding lah ya, dinding kita pegang turun. Ah, istri saya turun kok normal, saya bilang biasa. Ya memang kejadian ini terus terang saya pun taunya setelah mereka yang cerita. Oke. Kalau saya cuma taunya istri saya dibawa gitu, ditumpangin. Makanya saya tetap saya pede, Bang Umang, saya pede. Saya turun bawah tuh, saya yakin, alhamdulillah istri gue ada yang iniin, ada yang backup, bahasa kita ada yang tumpangin deh. Yeah. Karena saya sendiri udah yakin yang tadi saya bilang, kalau logikanya istri saya tidak akan bisa turun dari pos 5. Itu aja intinya. Jadi pas di bawah itu udah, pos 3 udah lumayan, masih gitu. Berarti, masih alhamdulillah kan, berarti walaupun saya tinggalin juga sebenarnya nggak masalah gitu. Cuma kan saya cuma tetap harus jaga jarak ya, jangan sampai kehilangan pandangan gitu. Yang 3 itu belakang bawa center, istri saya di tengah gitu. Ya saya sih normal-normalnya saya pikir, aman lah ada teman saya di belakang. Saya positif aja, aman lah ada temen gue di belakang gitu. Saya di depan. Siapnya, istrinya normal. Dia bilang, setiap saya lihat, istrinya saya jalan pelan. Pegangan, busuk. Ya bener istri saya, jadi kayak ngeliat maksain turun gitu. Singkat cerita itu sampai pos 2, ini yang 3 langsung ngomong sama saya. Bang Al, lo tau nggak tadi gue teriak-teriak kenapa katanya? Bini lo tuh turun sambil nari-nari, tau nggak? Itu 3-3-nya ngomong. Sampai si Bunda Elvi ini yang namanya biasa jalan dengan istri saya, setiap pendakian berapa kali selalu sama dia nih, nggak mau deket sama istri saya. Dia bilang, gue ogah deket bini lo. Aneh, gue ogah pokoknya. Itu sampai ngomong begitu, gue nggak mau deket sama bini lo. Katanya. Dan dia pun bilang, bini lo, bang lo tau nggak yang tadi turunan tuh? Dia bilang, yang lo nyerosot. Itu mah bini lo bang turun sambil nari-nari katanya. Sambil metik kembang lah, nyium-nyium daun lah. Kita kan bertiga, itu apaan sih bunyi katanya, begitu turun. Nah, kalau si Abud mungkin karena dia khawatir ya, takut kenapa-napa gitu. Itu sampai ke pos 2 itu dia ngomong sama saya begitu gitu. Tapi langsung saya kan connect ya. Alhamdulillah gitu. Pas sampai pos 2 itu, dan silakan tanya, dia udah nggak bisa jalan lagi. Dia sudah tidak bisa jalan lagi. Dan harus dievakuasi. Jadi semua sepakat, Bang Al, Bunzi dievakuasi, kita turun duluan. Katanya. Oke Bang Al jalan pelan-pelan, kalau bisa kalau nggak dievakuasi. Nah, jadi ya udah pas sampai pos 2 itu, udah kembali ke dia. Oh, makanya dievakuasi. Jadi saya cuma berucap pas sampai itu, alhamdulillah maksudnya sudah banyak orang kan, dengan harapan ya udahlah kalau emang harus normal dengan keadaan dia aslinya sakit. Ya evakuasi gitu. Dan mereka itu tidak ada yang sampai pemikiran seperti itu gitu maksudnya. Mereka ini nggak sadar selama jalan tuh kok Bunzi enak aja turunnya gitu. Ya. Karena memang saya sendiri nggak mau cerita gitu. Jadi memang sebenarnya saya simpen ya sebenarnya saya nggak salah nggak perlu tahu lah. Ya cuma karena ini acara adalah podcast ini kita berbagi pengalaman ya Bang Umar ya. Jadi intinya saya berbagi itu aja. Jadi intinya pas sampai pos 2 istri saya udah nggak bisa jalan. Saya pun dari pos 2 sempat juga, saya udah nggak kuat. Saya diambil sama teman saya, sama Bang Alek. Diambilin tuh, carrier saya dibawain. Saya juga udah nggak kuat. Istri saya masih bawa carrier.
Ya kan situasinya udah nggak logika lah, sepanjang jalan saya udah nggak logik lah, maksudnya nggak ada, pasti udah di luar logik lah inilah, buat saya udah satu sisi yang membantu, satu sisi buat saya juga, ini perjalanan yang paling benar-benar buat saya aneh nih buat saya gitu, karena saya dengan istri saya sendiri gitu. Ya udah mereka udah turun duluan tuh, bagian tinggal saya, istri saya, bertiga apa berempat lah ya, sambil nunggu evakuasi bang, udah dia saya apa jalan pelan-pelan, kakinya udah istilahnya tunggu evakuasi datang aja lah. Berarti akhirnya itu dievakuasi sampai ke base camp tuh. Dari pos 2 dievakuasi sampai ke base camp. Dijemput sama petugas sana, petugas 3 rangernya. ya? Itu Watulunyu. Oke. Dan alhamdulillah mereka sigap. Saya itu dia. akuin orang Watulunyu sangat-sangat sigap. Nggak sampai setengah jam mereka udah sampai pos 2. Oke. Langsung bawa istri saya. Dia dipapah 3 orang. 3 orang. Tadinya mau ditandu sebenarnya. Om, mau ditandu nggak? Coba tanya istri saya, bilang. Oh salah, istri tanya sendiri dia udah. Waduh dulu. Ya udah kaki satu aja dia. Ini dia dipandu apa sama ranger itu. Gantian-gantian sama perjalanan ke bawah. Oke. Ke base camp pos 1. Pos 1. Nah, sampai pos 1 itu mau ke arah ke BC. Nah, ini sih bisa lucu deh. Gimana tuh, Om? Jadi yang mereka turun duluan kan kita pakai losbak. Oke, losbak pick up. Tunggu di bawah kan. Ya kita turun dong ke bawah. Tadinya kan kita mau naik losbak. Ya langsung nggak boleh. Sama si muda itu, jangan lo naik solo aja. Masih ngira si Ji itu masih kenapa-napa gitu. Saya ketawa, udah langsung naik ojek sana langsung, udah bosan di sini, jangan di mobil katanya gitu. Lo keluar, bagus bener-bener lo po, saya bilang. Udah biarin tuh si Ji solo, jangan campur sama kita katanya gitu. Kalau takut. Aduh sibut ya intinya. Ya alhamdulillah mereka juga selamat semua, nggak ada yang kekurangan. Ya istri saya juga alhamdulillah selamat, walaupun cedera kakinya. Tapi paling nggak kita semua selamat intinya. Sampai akhirnya balik lagi itu Om Balik lagi ke rumah, alhamdulillah sampai balik ke rumah. Ya dari base ke rumah juga perjalanan aman. Nyaman. Nah Om, sebenarnya ada beberapa pertanyaan sih Om. Oke. Mungkin sambil nyantai loh, minum juga nggak apa-apa Om. Iya, santai. sambil minum aja. Iya. Nah, ini apakah istrinya Om Al ini pertama kali ketika naik gunung kesurupan? Jujur ya, istri saya itu memang mudah masuk gitu ya? Iya. Oke. Bukan yang pertama kali. Oh. Mungkin nggak tahu ngitungnya ya. Pokoknya istri saya memang langganan dia sih sebenarnya langganan. Tapi Om, kira-kira Om, penyebab istri Om kesurupan tuh apa Om kira-kira? Kalau yang sudah sih, kalau dia kan memang ya kalau kata orang tua kan iganya jarang katanya. Oh, iga jarang. Iya. Terus sering ngelamun lah ya. Oh, ngelamun. Sering bongong atau kadang-kadang suka mikir apa. Iya. Lantur lah gitu. Nah, kalau yang di gunung itu kalau yang untuk Sindoro ini khusus. Oh iya, saya ada lupa satu. Ternyata istri saya waktu ke Sindoro itu dia sedang dapat itu yang saya nggak tahu. Datang bulan. Jadi pas sampai BC, dia buang air kecil, dia baru bilang sama saya, ya, gue ternyata lagi haid. Ya saya langsung, ya udahlah, yang penting udah sampai kan. Iya. Ya, tapi paling enggak, kalau istri saya memang bukan sekali 2 kali, pokoknya setiap ke tempat-tempat yang memang agak-agak baru ya gitu ya. Ya kalau nggak saya dampingin ya suka begitu tuh. Walaupun saya dampingin tetap begitu juga. Begitu juga. Oke. Jadi bukan bicara langganan, demen banget begitu. Gitu. Om, itu kan sempat Om Al sempat apa namanya di 3 gunung yang ngucapin apa yang injak bumi itu tuh? Ya kalau mungkin kalau kata orang dulu apa sih ya namanya? Ya kalau buat saya sih mungkin buat numpang kalau bahasanya kali permisi ya. Lah, gitu ya, permisi ya. Gitu sebenarnya. Buat bahasa permisi sebenarnya ya. Itu bahasanya adalah naga luli dina bumi, naga bumi dina lemah, rep bungkem sejagat. Nah, langsung itu sekeras-kerasnya kita pijak bumi 3 kali. Kok sampai berapa bunyi gitu. Dan itu Om lakuin di 3 gunung aja ini nih ya? Sampai umur saya, baru saya jalan 3 aja gitu. Berarti Gunung Gede, Salak sama Sindoro gitu kan. Nah, terus yang jadi pertanyaan nih Om, kan sempat kayak kebuka. Kita tidak mengatakan kalau itu pocong dan sebagainya, tapi kayak vibes-nya tuh kayak Mataram gitu Om. Jadi yang saya
anggaplah saya merem ya. Iya, merem. Mungkin mata batin yang lihat Iya, ya. iya. Jadi saya nggak bicara mata saya ngeliat, saya nggak Iya. bisa. Saya bukan indigo, yang pasti yang saya bukan indigo. Tapi mata batin saya itu spontan aja ngeliat. Karena sekeliling kita ini kita di tengah-tengah nih. Ini sekarang kok itu punggawa semua gitu. Berkuda semua, jadi itu punggawa semua itu. Sama ini saya berinding tuh. Tuh lihat berdiri tuh. Itu semua punggawa itu. Dan saya sempat 10 detik saya sempat mata saya yang gerak tuh ngeliatin tuh. Dan mukanya begitu gitu. Tapi ya nggak tahu kenapa saya tahu ini Mataram gitu. Makanya saya belum sempat sih nanya sama siapa-siapa ya. Itu benar apa enggak itu Mataram atau enggak. Tapi walau bisa apa ya. Tapi pada saat itu di batin saya, kok ini Mataram gitu. Saya tahu itu aja gitu. Nah, seingat Om deh, ada aktivitas atau enggak Om? Ya? Aktivitas yang punggawa Mataram itu sekian detik gitu. Misalkan ada yang lagi ngapain? Enggak, semua lagi mandangin Diam ke. aja. Jadi mereka itu semua mandangnya ke setaknya nih semua nih. Jadi pas mereka mau, jadi saya di belakang mereka nih, mereka siap-siap mau jalan nih. Itu sempat saya sendiri nih agak jauhan tuh saya. Nah ini semua nih mereka nih penggawa nih semua. Dan yang saya bilang tadi Ibu Suri itu saya lihat ada di tengah-tengah, tapi cuma ngebelakangin saya. Oh, yang mungkin yang bantu istri saya turun gitu. Okay. Mungkin ya yang bantu istri saya kita turun. kan asumsi Om ya. Kita berasumsi boleh kan? Boleh. Dan masalah dia mau makhluk sakral kek, mau makhluk Iya. real kek. Pada prinsipnya saat itu saya tahu yang turun pada saat dari punya ke bawah itu bukan istri saya, udah gitu aja. Oh, oke. Ya walau mau istri Bu Suri po, siapa yang penting saya tidak membicarakan siapa dia, yang penting yang pasti istri saya dibawa oleh yang mistik gitu ya. Mistik kan misterius ya. Iya, jadi betul. saya nggak berani menjelaskan itu siapa-siapanya gitu. Oke. Yang Jadi, penting adalah kembali istri pulang saya dengan sampai gitu ke bawah. selamat berangkat. Misal berapa orang tadi Om? 30-an orang, 32 orang. Pulang juga 30 orang tanpa kurang satu pun. Alhamdulillah. Gitu. Dan dibalik tadi cerita Om Al ini, Gunung Sindoro tuh mempunyai keindahan yang sangat luar biasa, teman-teman semua gitu kan. Misalkan teman-teman semua naik via Keledung pasti mempunyai keindahan yang beda-beda, dan dibalik itu semua saya yakin banget setiap gunung mempunyai sejarah masing-masing, setiap gunung mempunyai historinya masing-masing, dan setiap gunung pasti punya legendanya masing-masing. Jadi untuk teman-teman semua, yuk kita ramaikan jalur baru ini Om ya, Watulunyu gitu kan, untuk mengeksplor sebuah keindahan. Ingat ya, eksplor keindahannya aja gitu kan. Betul. Jangan yang lainnya, tapi dengan kesiapan dan lain sebagainya. Jadi jangan tiba tukutuk, yuk ramaikan, ayo berangkat besok. Jangan kayak gitu, jangan. Itu sama aja jemput resiko tuh. Oke. Terus yang ini nih Om, mungkin sambil sharing juga nih teman-teman semuanya, masalah air ya, perbakalan air ya. Nah iya. Itu nomor 1 juga tuh gitu kan. Dehidrasi itu gampang nyerang tuh teman-teman semua. Kan ada juga teori orang nahan lapar bisa berapa sekian jam, tapi orang nggak bisa nahan haus sekian jam gitu kan ya. Apalagi naik gunung, jangan kan naik gunung, kita duduk-duduk ini aja butuh air minum gitu kan. Jadi sedikit sharing juga dong, pernah saat kejadian di gunung saat itu naik Gunung Raung tuh Om. Jadi semua pendaki kan emang diwajibin bawa air yang pribadi untuk konsumsi segini misalnya. Kami berdua sama sekarang jadi bini itu udah prepare nih Om buat berdua, jadi 3 liter. Betul. Walaupun berat gitu kan, tapi kok yang lain enak-enak aja duluan Om. Wah cepet banget ya kan. Nah ketika di puncak tusuk gigi ternyata mereka kehabisan air. Oh dari sini nih baru sebenarnya kan, ya emang pertama solidaritas Om kalau berbagi, tapi kan itu kan hal yang wajib loh pribadi, gitu kan, kok dikesampingkan gitu kan. Terus juga ada pernah pengalaman Gunung Sumbing ya, kita emang teledor kita gitu ketika naik gunung, apalagi banyak kan ke summitnya nih Om ya. Betul, summitnya ini banyak banget deh air minum. Si Yonan lupa bawa air minum air putih, malah bawa air yang rasa-rasa. Berwarna. Nah, iya, kita berlima, cuma ada satu yang bawa air yang berapa liter? 600 ml atau berapa tuh ya? 600 ml. Nah, sebenarnya kita cukup sampai atas, tapi kasihan turun ya. Gitu kan. Saya udah dehidrasi parah, muntah-muntah, dan sebagainya. Mau minum air rasa-rasa lebih parah dong, gitu kan, lebih gatel banget. Akhirnya memutuskan untuk turun. Nah jadi kesimpulannya adalah jangan memaksakan gitu Om. Dan juga prepare tuh teman-teman semua. Jadi nomor 1 tuh perlengkapan, dan jangan perlengkapan aja sih, logistik juga Om. Jadi semua itu menunjang gitu. Oke Om.
sambil sharing sedikit tentang pendaki nafas tua nih Om. Oh iya. Nama aja pendaki nafas tua kan. Ada jiwa muda tapi napasnya tua, boleh masuk nggak Om? Gimana tuh Om? Jadi pendaki napas tua cuma jiwanya masih muda kali. Oh iya. Kita baliknya mendingan gitu. Balik aja. Karena yang sering-sering kejadian, benar berapa kali pendakian nih, kita yang dibilang tua-tua di jalur, anak-anak muda pada stres nanti. Gila nih aki-aki kata semua. Yang muda pada geletak. Geletak napasnya tua yang jiwa Berarti, muda tuh. tuh lihat tuh napas tua tuh. Ya harusnya kan diakui nih. Napas tua ya berarti harusnya. Iya. Kalau kita ikut arti kata ya, Iya. nafas tua ya orang tua kan pada pengalamannya tinggi. Betul. Dia tahu ngatur napas. Betul. Dia pasti pintar ngatur napasnya karena udah tua. Udah tua. Oke. Kalau dia nggak pintar ngatur napas, boros cepat mati. Maksudnya pasti begitu. Jadi dia pasti lebih pintar ngatur napasnya. Terus kemudian Om, kan biasanya sweeper nih Om ya. Biasanya kan sweeper tuh yang berpengalaman. Kita tidak bisa bilang senior atau berpengalaman, Betul. punya jam terbang Ngerti tinggi. lah, yang penting Iya. ngerti. Kalau sekarang mungkin umur tua, terus pengalaman banyak gitu kan, pasti sweeper. Nah, misalkan pendaki napas tua, umurnya tua, pengalaman banyak, berarti sweeper semua dong Om. Gak ada apa. Oh enggak aja, ke belakang semuanya. Jadi seru juga Om. Iya, seru. Naik itu ya. Jadi makanya kan ya namanya pendaki napas tua ini kan ya beda karakter, Iya. beda pribadian, beda sifat, beda sikap. Ya, tapi kalau udah di jalur ya kita udah nyatu semua. Jadi kan paling nggak kan kembali ya kita serasa kok gue muda lagi ya, balik lagi gitu. Ya kan kita bayangin kita umur segini ada di yang 3.000 kan. Kadang-kadang kita sendiri suka nggak nyangka ya. Betul. Alhamdulillah gue nyampe lagi di 3.000. Gitu. Ya 3.100, 3.200, 3.300. Kadang-kadang ya Allah benar-benar ya. Di situ mungkin perbedaannya anak sekarang sama yang kita naik ya. Kalau anak sekarang naik ke atas yang dicari HP, selfie. Iya. Bener. Iya kan? Coba lagi kita, kalau yang nenek-nenek, aki-aki yang naik sampai atas nungging nangis. Ngucap syukur. Oke Om. Oh berarti pertama kali naik gunung tahun berapa Om? Sedikit sambil sharing aja sedikit. Saya kelas 5 SD, tahun berapa ya? SD dong, kira-kira Gede. SMA itu bisa sepala gitu. SD. Gak gede, saya nginjak surat ingatnya gak gede tahun 79 atau 78, 79 nggak salah ya? Oh. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Saya ingat Nah, ya. perbedaannya nih Om antara pendakian zaman dulu deh era 90-an lah sama yang sekarang yang terakhir, mungkin nggak terakhir juga sih di tahun di Sindoro itu apa perbedaan Om dari segi, bukan kalau trek pasti otomatis berbeda, tapi dari suasana yang ketemu pendaki baru dan sebagainya, apa yang perbedaannya Om? Ya kalau kita sih kita kembali dulu nih basic nih. Kalau rata-rata kan kalau pendaki dulu zaman kita naik gunung karena apa dulu? Ya kan? Ada yang karena hobi. Hobinya karena apa? Ada yang karena broken home, ada yang karena nyari teman. Kebanyakan dulu emang mereka broken home, nggak betah di rumah. Alhamdulillah larinya ke hobi naik gunung. Ya mungkin salah satunya saya gitu. Saya emang nggak betah di rumah. Saya hobinya udahlah. Dan saya juga nggak hobi yang macam-macam gitu. Pertama dikenalin tuh kelas 3 SD kalau nggak salah ya. Ke bawah tuh sampai SMP, sampai SMA. Jadi tiap minggu kalau bisa kemana kek gitu. Wah, Ya mau yang deket-deket kek, mau camping kek, kayak curug kek, pokoknya ke alam lah judulnya. Jadi saya nggak bicara kita mendaki ya, jadi ke alam maunya gitu. Jadi balik ke alam gitu maunya gitu. Oh, oke, berarti dari kelas 5 SD tuh teman-teman semua Om Al gitu. Jadi untuk tadi yang penting tujuannya apa nih Om? Entah itu hobi dan sebagainya gitu kan. Jangan cuma era yang sekarang mungkin ya Om. Karena sering nonton podcast pendakian, gue naik gunung, boleh-boleh aja terdoktrin oleh video, tapi persiapan kita juga harus matang gitu kan. Terus juga didampingi sama yang sudah berpengalaman, karena mereka yang berpengalaman ini akan mengkoordinir nih anggota-anggota yang lainnya. Gitu teman-teman semua. Oke, Om, sambil sedikit Sindoro lagi nih Om. Itu kan sempet ada video yang badai itu Om. Ya. Berarti posisinya itu kan kepecah 2 kelompok nih Om. Iya. Di pos 4 dan juga pos 5. 5. Tapi teman-teman semua walaupun kepecah kelompok, rombongannya Om Al bawa HT, Untuk komunikasi. alat komunikasi. Gitu kan. Nah, kan ada juga nih ini menurut saya pribadi karena sering juga nanya ke pendaki yang lain gitu kan, Bang, kenapa kok nggak bawa HT gitu kan, sambil sharing-sharing aja. Kita kelompoknya kecil, cuma berempat gitu kan. Dalam artian kan HT juga
berguna banget Om ya, Betul. apalagi di alam bebas gitu kan, entah komunikasi sama pihak ranger, misalkan Betul. teman-teman semua di jalur ada ketemu pendaki yang sedang sakit, teman-teman semua bisa kontak ranger. Bang, di pos 5 ada rombongan dari ini, minta evakuasi, kan enak. Iya, betul. Gitu kan, alat komunikasi itu jangan apa ya, mengesampingkan dah gitu kan. Iya. Walaupun teman-teman bertiga, berempat, bahkan saya pernah Om naik salah satu gunung nih, kita berempat, walaupun kelompoknya kecil Om ya, tapi Iya, karena iya. prepare bawa HT, dan itu kepake HT itu, kita kepecah jadi 2. Otomatis dia Om, walaupun 5 orang, 3 orang kayak pasti akan kepecah di jalur. Pasti. Apalagi rombongan. Dan pasti berguna kan hati itu kan? Berguna banget Om, entah itu berguna dari pendaki lain, misalkan Bang, punya HT, punya kontak ranger ya gak? Oh ini pakai Bang, Ya. ya kan? Bang, nanti kalau ketemu temen gue gini kan bisa Jadi kepake. termasuk vital juga. Kalau buat Iya. hati itu vital juga ya. Maksudnya juga. perlengkapan yang bukan kita wajib lah. Kalau memang ada, Di bawah. ya wajib dibawa. Karena kan resiko ketika kita ke alam bebas sangat tinggi, dan kita mau naik gunung, rafting, susur goa dan sebagainya, kita nyamperin resiko itu teman-teman Betul. semua. Tapi resiko itu nggak bisa dihilangin, namun bisa diminimalisir dengan persiapan dan juga kesiapan. Iya. Gitu kan? Oke Om, balik lagi ke jadi kayak jadi melebar nih gitu kan. Enggak. Balik ke Sindoro nih Om. Oke Om. Dari pengalaman Gunung Sindoro deh, kita bilang Sindoro Om ya. Iya. Apa yang bisa kira-kira Om Al petik nih? Ya oke lah, kita nih dengan komunitas kita nih ya, namanya komunitas pendaki napas tua ya. Yang notabene kebanyakan udah berusia lah. Yang mungkin yang kalau kita bicara track record atau jam terbang mereka, kita nggak sanksi lah ya. Mungkin yang sampai Rinjani udah pada pernah gitu ya. Ya tapi kembali lagi saya petik hikmahnya adalah paling pantang buat khusus saya pribadi dulu meremehkannya. Yang namanya alam atau gunung itu dia mau tinggi atau rendah, dia statusnya adalah gunung gitu. Ya. Apalagi untuk gunung yang memang belum pernah sama sekali kita pijak atau kita belum pernah daki. Jadi whatever judulnya gunung manapun, setinggi atau serendah apapun lah, tetap kita benar-benar harus benar yang tadi saya bilang. Yang utama adalah perlengkapan, persiapan fisik, mental, perlengkapan semua harus benar-benar. Tapi yang paling intinya adalah dalam diri kita dulu nih. Kita punya niat mau naik apa sih? Apa yang kita niatin? Jadi hikmahnya adalah setiap saya mau daki, saya cuma niatnya saya mau tadabur, mau tafakur sampai atas. Dan selama perjalanan pun saya selalu tafakur dan tadabur ya. Saya bersyukur aja. Nah, jadi kalau untuk Sindoro ini ya memang yang agak beda kasusnya adalah kejadiannya memang sangat-sangat langka, dan mungkin hikmahnya adalah kita bicara di dua alam ya. Alam gaib dan alam nyata nih. Walaupun nggak usah di gunung, di rumah pun juga ada. Jadi bisa nggak sih kita berdampingan gitu? Kita tahu nggak sih alam lain ini dekat kita tuh ada apa enggak gitu. Nah, itu tergantung kita kembali ke masing-masing. Kalau saya hanya meyakinkan apapun yang diciptakan sama Allah untuk manusia itu jelas ada. Dan saya mengalami sendiri, dan saya mengingat apa yang dialami dari istri saya sendiri, saya lihat dengan mata kepala saya dan dengan teman-teman saya. Jadi hikmahnya adalah alhamdulillah dimanapun kita berada, jangan lupa berdoa dan benar-benar berpasrah kepada yang menciptakan nih alam ini. Itu aja sebenarnya. Itu juga, saya juga sepakat bahwasanya jin, kita bilang jin aja Om ya. Jin itu nggak cuma di gunung, di laut, di samudra, di hutan gitu kan, di sini Di rumah kita juga ada. Iya. Bahkan yang mungkin teman-teman semua pernah saya bilang, suami istri yang mau berhubungan itu juga ada jinnya. Betul. Bahkan makanya kan ada doa keluar rumah, masuk rumah, masuk WC, perjalanan, mau tidur gitu Iya, kan, betul. supaya kita terhindar dari gangguan-gangguan jin itu. Dan tadi juga masalah untuk meremehkan dan sebagainya, orang yang membuat kesalahan itu kan manusiawi, tapi orang yang mencari kesalahan itu adalah politik kan gitu. Ya, Om. betul. Nama itu yang Ya. ngomong tuh wakil presiden Amerika Serikat tuh. Biar ada kata bijaknya dikit Om. betul. Oke, sekali lagi terima kasih banyak nih Om Aleh udah kesini membagikan pengalamannya yang gue sangat rindukan banget, pengalaman yang kayak gini yang apa ya namanya, dalam artian nggak cuma ngelihat gitu, Iya. kunti, genderuwo, tapi proses perjalanan itu juga apa ya? Ini kayaknya bukan misteri gitu Om. Ya,
Misteri itu nggak bisa kita tebak dan nggak bisa masuk logika, tapi itu di luar logika itu kan. Betul. Itu kan jadi pertanyaan gitu kan. Oke, mungkin saya tutup dulu Om video ya, Oke. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Om Al ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mau naik Gunung Sindoro, Sumbing, Slamet, Semeru, dan lain sebagainya. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Om Al. Terima kasih ya semua. Sampai ketemu semua. Bungkus.